Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah wa minakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke ayat-ayat yang menjelaskan tentang maji dan itian, kedatangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang bahwa sifat maji bagi Allah, ya, sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke ayat setelahnya, ayat surat Ar-Rahman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Syekh rahimallahu taala wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya tetapi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ayat ini menjelaskan tentang kekalnya wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Ini dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Taib. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Dalam surat Shad ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu, wahai iblis, gitu ya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Kemudian setelahnya dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang terbelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Yunfiku kaifa yasha, dia memberikan rezeki sebagaimana yang dia kehendaki. Surat Al-Maidah ayat 64. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat setelahnya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Dalam surat Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, dan bersabarlah
wahai Rasul, ya, menunggu ketetapan Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Fa innaka bi'ayunina. Taib. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Ini dalam surat Qamar, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami angkat dia, Nabi Nuh alaihissalam, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, dzati alwahin wa dusur. Tajri bi ayunina, berlayar dengan pemeliharaan atau pengawasan dari kami, jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari oleh kaumnya. Ini dalam surat Al-Qamar ya, ayat 13. Kemudian dalam surat Thaha ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Dan kau agar diasuh di atas pengawasanku. Surat Thaha ayat 39. Taib. Kita kembali dari atas, dari ayat yang pertama ya. Wa yabku wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dan telah tetap wajah Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan atau kebesaran dan kemuliaan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, wa yabqa wajhu rabbika ila akhirih. Taib. Jadi Syekh Muhammad Khalil Harras ini dulunya beliau termasuk yang mempunyai akidah Asy'ari ya, yang kemudian membaca karangan-karangan Syekhul Islam, tujuannya adalah untuk membantah. Tapi ternyata beliau malah justru taslim kepada apa yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam masalah akidah asma wa sifat. Dan beliau kembali kepada ya keyakinan akidah asma wa sifat di dalam masalah ini dengan pemahaman Ahlus Sunnah atau Salafi, yang kemudian beliau malah mensyarah ya, menjelaskan tentang buku Syekhul Islam ini. Padahal beliau ini salah satu ulama besar yang mau membantah akidah Syekhul Islam ini. Tetapi justru kemudian beliau mendapatkan di dalam hujah atau dalil-dalil yang dibawa oleh Syekhul Islam, ternyata ini hujah yang benar. Taib. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika, dan tetaplah wajah Tuhanmu, ila akhir ayat, sampai akhir ayatnya. Tadammanat hatanil ayatani itsbati sifatil wajhi lillahi azza wajal. Dua ayat ini ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu syai'in halikun illa wajhah. Dua ayat ini kata Syekh, di dalamnya, waalaikumsalam, itsbati sifatil wajhi lillahi azza wajal. Ada penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus yakini, karena Allah telah mensifati dirinya bahwasanya Allah mempunyai wajah. Ya. Wan nususu fi itsbatil wajhi minal kitabi was sunnati la tuhsa kathratun. Dan nas atau dalil di dalam penetapan wajah bagi Allah di dalam kitab dan juga sunnah dalam hadis, la tuhsa kathratun, tidak terhingga, tidak bisa dihitung karena banyaknya. Wa kulluhatun fi ta'wilal mu'attilati, dan semua dalil-dalil tersebut menafikan penafian atau ahlu ta'wilnya mu'attilah. Ada kelompok mu'attilah ya. Mu'attilah ini adalah orang-orang yang mau menafikan nama atau sifat bagi Allah. Ya, karena mereka dasarnya apa? Khawatir menyamakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Kalau saya menetapkan Allah punya wajah, berarti saya menetapkan Allah sama dengan makhluk punya wajah. Kemudian mereka menafikan itu atau mentakwil. Mentakwil ini apa? Mentakwil ini artinya apa? Bukan menetapkan wajah bagi Allah. Yang mana mereka menetapkan wajah di sini adalah jihah, artinya arah.
Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi ada Mu'attilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menafsirkan wajah di sini dengan apa? Bil jihah, dengan arah. Awil thawab. Ada juga dengan mengartikan wajah di sini adalah wajah di sini thawab, artinya pahala. Awil zat. Ada yang mengartikan wajah di sini adalah zat. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya, segala sesuatu itu semuanya akan hancur kecuali wajahnya, kecuali zatnya. Ini seakan-akan sepertinya benar gitu ya. Padahal ini berarti apa? Menafikan sifat wajah bagi Allah. Sekilas bagi kita yang baru mungkin benar-benar aja, masa wajahnya aja yang hancur, pasti zatnya yang hancur gitu. Ini kalau dengan akal kita akan kemudian menerima itu. Tapi tentunya kalau kita kemudian menafsirkan, mentakwil sifat wajah yang dalam ayat ini dengan zat, berarti kita menafikan wajah. Seakan-akan Allah nggak punya wajah, hanya punya zat saja. Tetapi tentunya ya kita harus menetapkan wajah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah menetapkan sendiri dalam ayat ini wajah bagi Allah. Nah, kembali adapun kaifiyat wajahnya, ya kita tidak boleh menanyakan bagaimana wajahnya Allah, nggak boleh. Kemudian kita pun tidak boleh menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Kalau ada wajah, ada mata, ada hidung, ada dan lain sebagainya, nggak boleh seperti itu. Sudah wajah aja saja bagi Allah. Ya. Adapun kaifiyat wajahnya wallahu alam, adapun bagaimana wajahnya wallahu alam. Dan juga kita tidak boleh menyamakan wajahnya dengan wajah makhluk, karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Yang perlu kita imani di sini, kita menetapkan wajah bagi Allah karena Allah telah menetapkan sendiri. Ada wajah bagi Allah. Wajahnya seperti apa? Wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Karena Rasul tidak menjelaskan kepada kita. Karena para sahabat tidak bertanya kepada Nabi tentang wajahnya Allah seperti apa gitu. Paham ya? Paham kenapa kemudian tadi kita katakan bahwasanya yang mengartikan wajah dengan zat itu adalah takwil yang salah. Ya, kalau dengan akal mungkin benar saja. Itu kalau dengan akal. Kita dari awal kita sebutkan bahwasanya penetapan nama dan sifat bagi Allah bukan akal dasarnya, tapi apa? Dalil Quran dan sunnah. Quran dan hadis yang sahih, dasar di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Akal nggak bermain di sini. Akal nggak bermain. Kalau kemudian kita pahami ini dengan akal, sangat wajar, sangat masuk akal. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan hancur, illa wajah, kecuali wajahnya. Wajah di sini mengatakan, ada yang mengatakan zat. Tadi kita katakan kata Syekh Muhammad Khalil Haras yang mengartikan wajah dengan zat ini termasuk bentuk takwil yang salah, tidak boleh. Kalau kita pahami dengan akal, loh kenapa salah? Kan Allah berarti kalau semuanya hancur kecuali wajah Allah, berarti zatnya pun nggak akan hancur gitu. Pasti akal kan akan bermain seperti itu, akan memahami seperti itu. Tetapi kenapa kita tidak boleh memahami wajah di sini dengan ayat, dengan zat? Karena otomatis dia akan menafikan wajah. Paham maksudnya ya? Otomatis dia akan menafikan wajah bagi Allah. Kenapa kita harus menetapkan wajah bagi Allah? Kenapa? Karena Allah sendiri menetapkan itu dalam tadi surat apa di sini Ar-Rahman, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Taib. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Paham sampai sini ya? Jadi ahlu tawil ada yang mengartikan wajah di sini dengan apa? Dengan jihah, yaitu arah. Mereka berdalilkan walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fa thamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Di sanalah wajah Allah. Ada yang kemudian apa? Mengartikan wajah di sini artinya jihah, arah. Maka kemanapun kita menghadap, di sanalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya apa? Wajah di sini diartikan dengan jihah.
Sebagian juga ya melihat ini bentuk takwil yang tidak boleh. Kenapa? Karena otomatis akan menafikan sifat wajah bagi Allah. Taib. Kemudian walladzi alaihi alul haqqi anal wajha sifatun ghairu dzat. Dan yang dipahami oleh alul haq, oleh kelompok yang benar, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, anal wajha sifatun ghairu dzat. Bahwasanya wajah itu adalah sifat, bukan zat. Wajah itu adalah sifat bagi Allah, bukan zat. Ya. Wala yaqtadi itsbatuhu kaunihi ta'ala muraqqaban min a'dha'i kama yaquluhul mujassimah. Dan tentunya ketika kita menetapkan wajah bagi Allah, tidak mengharuskan ketika kita menetapkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murakkaban, tersusun dari anggota-anggota badan. Oh, saya nggak mau mengatakan Allah punya wajah. Berarti kalau Allah punya wajah berarti otomatis ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, ada semua, akhirnya apa? Mengharuskan itu. Sebagaimana apa? Sebagaimana orang-orang mujassimah mengatakan ini, maka tidak boleh. Tetap kita mengatakan wajah bagi Allah. Kaifiyat wajahnya, bagaimana wajahnya, wallahu alam. Mereka menafikan kalau saya menetapkan wajah bagi Allah berarti harus ada hidungnya. Padahal jelas tidak ada dalil tentang bahwasanya Allah punya hidung. Kalau mata jelas Allah ada dalil Allah punya mata. Maka nggak boleh kemudian kita tergambar. Dan akhirnya kemudian kita menafikan wajah bagi Allah. Karena apa? Karena khawatir kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, karena dari awal apa? Ketika kita menetapkan wajah bagi Allah, tentunya wajah yang sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sama dengan makhluk wajahnya. Ya, dan tidak tergambar oleh kita. Kenapa? Karena Allah atau Rasulnya tidak menjelaskan wajah Allah seperti apa. Bal huwa sifatun lillahi ala ma yaliku bihi. Bahkan wajah itu adalah merupakan sifat bagi Allah dan sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yusbihu wajhan wa la yusbihuhu wajhun. Maka tentunya wajahnya tidak menyerupai wajah siapapun dan tidak ada wajah siapapun yang menyerupai wajah Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita menetapkan ada wajah bagi Allah dan itu merupakan sifat bagi Allah. Ketika ada kemudian mengatakan wajah di sini maksudnya arah, wajah di sini maksudnya zat, ya. Wajah di sini maksudnya pahala, maka ini adalah bentuk takwil yang tidak boleh. Karena takwil itu tidak boleh. Kemudian ada akhir-akhir ini, ya, dengan dengan percaya dirinya membawakan, saya nih, dia seorang MA ya dari Mesir. Saya akan membawakan bahwasanya salaf yang kalian suka lulukan gitu ya. Salah satu Imam Bukhari rahimahullahu taala juga menetapkan takwil dalam sifat Allah wajah. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, beliau mengatakan illa mulkah. Padahal dibacanya bukan mulkah. Walaupun kalau kita lihat dalam tafsiran ya, dalam penjelasan Imam Bukhari, illa mim, lam sama kaf sama tamar butoh gitu ya. Dan pembacaan itu dengan mulkah itu salah. Yang benar adalah malikah. Kullu syai'in halikun illa malikahu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali pemiliknya, yaitu Allah maksudnya. Dan Imam Bukhari tidak mentawil, ada kemudian mengatakan illa mulkah, kecuali kerajaan. Wajah di sini adalah kerajaan. Berarti Imam Bukhari kata dia ini berarti mentakwil. Salah. Ya. Makanya penting kalau kemudian kita membaca, baca juga penafsiran para ulama tentang maksud tertentu. Maksud pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Karena kalau kita lihat Imam Bukhari dalam banyak kitab Khalqul Af'alil Ibad ya, dalam kitab-kitab yang lain, Imam Bukhari adalah seorang yang senantiasa menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mentahrifnya, ya. Maka kita pun harus
memaksudkan pendapat Imam Bukhari ini kepada pendapat-pendapat beliau dalam kitab-kitabnya yang banyak tentang bahwasanya beliau ini tidak mentakwil. Jadi illa mulkahu, illa mim, lam, kaf sama hamzah gitu ya, sama ha. Ya, ada yang membacanya illa mulkahu. Kalau mulka itu berarti apa? Kerajaan. Kata sebagian orang mengatakan berarti Imam Bukhari juga mentakwil wajah di sini dengan kerajaan. Padahal illa malikahu. Apa malikahu? Ya pemiliknya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah gitu. Ya, kecuali Allah. Taib, wastadal al-mu'attilatu bihatainil ayataini ala annal murada bil wajhi adzat idza khusus lil wajhi fil baqa'i wa adamil halak. Dan orang-orang ahlu ta'til, mu'attilah, mereka berdalilkan dengan dua ayat ini ya tentang bahwasanya yang dimaksud dengan wajah dalam dua ayat ini adalah zat. Adalah zat. Karena tidak ada kekhususan bagi wajah di dalam kekekalan. Kalau otomatis wajahnya kekal berarti zatnya pun kekal. Nggak mungkin wajahnya saja yang kekal, yang lainnya nggak kekal. Nggak mungkin kata mereka. Berarti mainnya apa nih? Akal. Ya, kata mereka nggak mungkin wajahnya saja yang kekal, yang lainnya nggak kekal. Kata mereka wajah di sini maksudnya zat. Mereka mentakwil wajah kepada zat. Padahal intinya apa? Mereka mau meniadakan wajah bagi Allah. Dipahami nggak? Paham ya? Hah? Paham ya? Taib. Ini kalau memang ini pelajaran kalau di apa namanya di dalam ini udah memang pelajaran universitas ya. S1, S2 mempelajari ini. Nggak boleh semua. Wajah ya wajah. Jadi dari awal kita sampaikan, kita menetapkan apapun yang Allah tetapkan tentang namanya dan tentang sifatnya, dan apa yang Rasul tetapkan tentang nama Allah dan sifat Allah tanpa mentakwil. Kalau kita artikan wajah dengan kasih sayang, sama itu berarti tanpa mentakwil, itu tidak boleh. Wajah ya wajah. Paham ya? Tangan ya tangan, gitu. Baik. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang membuatmu, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Jadi ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajada kulluhum ajmaun, maka semuanya sujud. Kecuali siapa? Iblis. Ya, kecuali iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka?" Apa yang membuatmu terhalang antas juda untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan kepada dengan kedua tanganku? Syekh Muhammad Khalil Harus mengatakan, "Tadammanat hatanil ayatani." Ayat itu surat Shad sama dengan surat Al-Maidah ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Apa kemudian kata Allah? Ghullat aydihim, terbelenggu tangan-tangan mereka. Walu inu bima qalu. Bahkan mereka dilaknat karena apa yang telah mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Jelas ya, Allah menetapkan ada kedua tangan bagi siapa? Bagi Allah. Kata siapa ini? Kata Allah. Ya. Sudah kata Allah, Allah punya tangan. Enggak kemudian kita mengartikan tangan itu maksudnya adalah nikmat. Karena ada yang mengartikan tangan itu maksudnya nikmat. Tangan itu maksudnya kudroh. Ada yang mengartikan bahwa tangan itu adalah kudroh, kemampuan, kekuasaan. Kalau sekarang kita melihat ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, artinya siapa yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya? Yaitu Nabi Adam. Siapa yang diciptakan oleh Allah dengan kalimat, dengan tangan dan dengan kalimat? Nabi Isa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti Nabi Adam alaihissalam. Dengan kalimat kun fayakun, gitu ya. Maka ini menunjukkan tentang makhluk Allah. Dua makhluk Allah ini sangat mulia, maksudnya spesial dibanding makhluk yang lainnya. Kalau kemudian
ada yang mengartikan tangan ini dengan nikmat. Kalau kemudian ayat ini bagaimana dengan ayat ini? Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu binikmati bikudrati. Apa yang membuatmu terhalang ya iblis untuk sujud kepada makhluk yang setelah saya ciptakan dengan kenikmatanku, dengan kemampuanku. Padahal semua makhluk diciptakan Allah dengan apa? Dengan kemampuannya. Berarti kalau ya daya di sini diartikan nikmat atau kudroh, itu nggak ada spesialnya Nabi Adam. Nabi Isa nggak ada spesialnya. Kalau semuanya diciptakan Allah dengan apa? Dengan kudroh Allah. Semua manusia ini makhluk itu tercipta atas apa? Kudroh, atas kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham di sini ya? Kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah taala, dua ayat ini menetapkan ada dua tangan bagi Allah merupakan sifat yang hakikiyah lahu. Ini merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliku bihi, yang cocok bagi Allah. Jangan kemudian tasawwar di dalam pikiran kita tangan, kemudian oh tangan. Enggak. Udah kita tetapkan tangan saja bagi Allah. Karena ada orang yang kemudian apa? Saya tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Karena kalau saya mengatakan Allah punya tangan, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau punya tangan berarti harus punya jari, berarti harus punya pori-porinya, berarti harus punya kuku dan lain sebagainya. Sedangkan itu semua nggak ada dalam dalil. Kata siapa kita mau menetapkan pori-pori kuku bagi Allah? Kata siapa? Kita hanya menetapkan tangan bagi Allah karena memang Allah menetapkan itu. Tanpa kemudian kita apa? Menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Maka cukup saja tangan bagi Allah. Bagaimana tangannya kalau begitu? Kalau ada yang nanya, terus bagaimana tangannya? Wallahu alam. Karena nggak diajarkan oleh Rasul kepada kita. Para sahabat pun nggak bertanya kepada Rasulullah. Bahkan kata Imam Malik, yang bertanya tentang kaifiat nama atau sifat bagi Allah ini ahlul bid'ah dia. Ya, karena para sahabat tidak bertanya. Taib. Fahuwa fil ayatil ula yubihu iblis ala imtinaihi an sujudi li Adam. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala ya mencela iblis karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Wala yumkinu hamlul yadaini huna alal qudrah, dan tentunya tidak mungkin ya mengartikan dua tangan di sini dengan pengertian kudrah, maha mampu Allah, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Fainal asya'a jami'an hatta iblisa khalaqahallahu biqudratihi. Karena semuanya makhluk Allah ini, itu semuanya sampai iblis pun itu diciptakan oleh Allah dengan kudrahnya Allah, dengan maha kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa li adama khususiyatun yatamayyazu biha. Maka oleh karena itu kalau kita mengartikan yadun di sini dengan kudrah, maka tidak ada kekhususian. Tidak ada kekhususan bagi Nabi Adam di dalam penciptaan Allah dengan kedua tangan. Paham ya? Kemudian wafi hadis, dan di dalam hadis. Taib, ini hadis yang saya ini mauquf ya, yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Dalam hadisnya dari hadis Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla khalaqa thalathata asya'in biyadihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 perkara dengan tangannya. Khalaqa Adama biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa kataba Taurata biyadihi. Menuliskan Taurat dengan tangannya. Wa gharasa jannata adnin biyadihi. Wa gharasa artinya menggali gitu ya, membuat surga Adan dengan tangannya. Taib. Kata Syekh ketika membawakan hadis ini, fatakhsisu hadhihi thalathati bi dzikri ma'a musyarakati hali baqiyatil makhluqat, maka kekhususan 3 perkara ini di dalam penyebutannya oleh Rasulullah ya, bersama seluruh makhluk Allah berserikat di dalam keberadaannya atas kudrah Allah, dalla ala ikhtisasiha bi amrin zaid. Maka ini pengkhususan ini merupakan pengkhususan yang biasa saja. Paham ya? Kalau kemudian yadun dikatakan kudrah,
Maka tidak ada kekhususan ketika Allah menciptakan Adam dengan tangannya, ketika Allah menulis Taurat dengan tangannya, ketika Allah membuat surga Aden dengan tangannya. Kalau tangan diartikan kudroh, maka tidak ada spesialnya gitu, sama saja, karena semua makhluk pun diciptakan dengan kudroh Allah gitu. Wa'idon, ini bantahan-bantahan bagi orang yang mengartikan tangan dengan nikmat ya, tangan dengan kudroh, tangan dengan kekuasaan. Ini bantahan-bantahannya. Karena tentunya di luar sana banyak yang kemudian mentakwil tangan. Karena mereka nggak mau, saya nggak mau mengatakan Allah punya tangan. Masa punya tangan kayak manusia gitu ya. Jadi mereka lari dari sesuatu yang mereka nggak inginkan karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi akhirnya apa? Menafikan Allah, menafikan sifat itu dari Allah. Dan ini pun jelek. Ta'til, meniadakan nama dan sifat bagi Allah ini merupakan kelompok yang jelek. Tidak boleh. Berarti kita apa? Seakan-akan lebih berilmu dibanding Allah. Ya, Allah jelas-jelas menetapkan ada tangan bagi Allah, kita mengatakan nggak punya tangan Allah. Ya, tangan di sini maksudnya nikmat. Berarti seakan-akan dia lebih paham tentang Allah dibanding kita sendiri, dibanding Allah sendiri gitu. Maka ini apa? Dia melampaui batas atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa aidan falafdul yadaini bitasniyati, dan juga lafaz yadain dua tangan bitasniyah dengan musanna ya, yadun yadani. Ini kalau marfu'nya, kalau mansub atau majrur yadaini. Lima khalaqtu biyadayya ya. Taib. Maka lafaz tasniyah bagi tangan, dua tangan, lam yu'raf istimaluhu fi illa fil yadil haqiqati, maka tidak dikenal penggunaannya kecuali di dalam tangan secara hakikat. Ya, tidak dikenal. Artinya apa? Artinya ketika menyebutkan dua tangan berarti menunjukkan tangan secara hakiki, tangan gitu. Walam yarid qattun bimakna al-qudrah aw ni'mah, dan tentunya tidak datang ketika lafadznya dua tangan ini dengan apa? Dengan pengertian kudrah atau nikmah. Fa innahu la yasugu in yuqalu khalaqahu Allahu bi qudrataini aw bi ni'mataini, karena nggak mungkin dan nggak pas kalau kemudian kita mengatakan yada ini dengan tangan, berarti apa? Sesungguhnya Allah telah menciptakan dengan kedua kudratain, dengan kedua kemampuannya, dengan kedua kenikmatannya. Paham ya? Sesungguhnya misalkan Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kalau diartikan dengan nikmat berarti dengan kedua kenikmatannya. Kalau diartikan dengan kudrah berarti dengan kedua kudratain, dengan dua kemampuannya. Nggak pas. Kenapa harus dengan kedua kemampuannya gitu? Maka lafaz musanna dalam yad ini menunjukkan apa? Tentang hakikiyah al-yad. Tangan secara hakikat. Hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini kita tauhid dalam kaifiyat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menyerahkan kaifiyatnya kepada Allah. Kalau ada mufawwidhah, itu mereka menyandarkan arti kepada Allah, wallahu alam. Ketika dalam ayat menemukan ada wajah, wallahu alam. Ketika dalam ayat menemukan ada lafaz yadun, wallahu alam. Ketika dalam ayat mengatakan ada ayat kalimah wa kallamallahu Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa, kata mereka wallahu alam. Ini termasuk asyarrul firaq mufawwidhah. Kata para ulama termasuk kelompok yang paling jelek adalah mufawwid. Artinya orang yang senantiasa menyandarkan maknanya. Kalau kita kan menyandarkan kaifiatnya. Kita menetapkan yadun bagi Allah, tangan bagi Allah. Ketika ditanya bagaimana tangannya, wallahu alam. Kita sandarkan ilmu tentang bagaimana tangannya kepada siapa? Kepada Allah. Ada kemudian orang-orang mufawwid menyandarkan arti kepada Allah. Ketika mendapatkan tangan dalam ayat, ditanya apa itu yadun, wallahu alam. Sedangkan yadun jelas. Ya, yadun apa dalam bahasa Indonesianya yadun? Tangan. Bahasa Sundana? Nya. Jadi nggak ada yang berbeda gitu. Maka ketika mengartikan yadun dengan nikmat, ini bentuk tahrif namanya. Paham ya? Taib.
Nanti bisa dilihat diulang-ulang di ini di apa namanya di apa ini teh? Di YouTube ada ya di YouTube ya. Bisa kurang paham diulang-ulang ya. Jangan nanti kemudian karena setengah-setengah pahamna ke dibawa ada kamar kieu pembahasan padahal beda gitu. Padahal kemana saya ngejelasin, dia ngejelasin kemana gitu. Karena memang urutannya dalam silsilatul tauhid ya, kita di sini dulu mempelajari apa namanya? Usul salasa pernah di sini nggak? Belum pernah kalau usul salasa. Di sini dulu Masailul Jahiliyah, Kitabut Tauhid. Terus berapa kitab ya di sini itu ya? Kasyfus Syubhat ya. Maka kemudian sekarang akidah wasitiyah ini termasuk akidah pertama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Nanti ada tauhid asma sifat yang lebih tinggi lagi dari ini ya, ada qawaidul musla, ada ya, akidah tadmuriyah, ada akidah tohawiyah yang berbicara seputar ini. Apalagi itu nanti dengan bantahan-bantahannya. Biar apa? Biar apa ya? Biar kita bisa membantah ketika orang mentakwil atau mentahrif ya di dalam nama dan sifat bagi Allah. Sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf ashabul hadis, akidah para sahabat itu akidah salaf, itu mudah saja sudah. Ketika Allah menyebutkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, kita udah sampaikan dan tetapkan itu bagi Allah, yakini. Tidak boleh kemudian mengkaifiatkan bagaimana wajahnya, tidak boleh menyamakan wajahnya dengan wajah makhluk, tidak boleh apalagi mentaktil, meniadakan, menafikan. Itu saja sudah, nggak usah ribet-ribet. Makanya kalau kita lihat pengakuan Syekh Muhammad Khalil Harras, ini Muhammad Syekh Khalil Harras ini ahlul fiqh ini. Tujuannya adalah membantah kalam-kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi beliau malah terdakwah di kitab-kitabnya. Malah kemudian beliau taslim dengan akidah sahabat di dalam masalah asma wa sifat, yaitu tidak mentakwil. Tidak mentakwil. Taib. Kita masih awal-awal ya, masih awal-awal. Kalem saja, kalem. Kemudian kata Syekh, wa ma ihtijajul mu'attilati bi annal yadda qad ufridat fi ba'dil ayati wa ja'at bil lafdil jam'i fi ba'diha fala dalila fihi. Adapun hujjahnya mu'attilah, kelompok-kelompok ahlu ta'til yang meniadakan nama dan sifat bagi Allah, mereka mengatakan bahwasanya lafaz yad ini ada juga yang di ufridat, artinya mufrad di sebagian ayat, tetapi datang juga sebagian lafaz dengan lafaz jama'. Fi ba'diha fala dalila fihi, tentunya ini tidak ada dalil di dalamnya. Ya. Tidak ada pendalilan, maksudnya tidak menjadi hujah mereka. Yang kita jadikan hujah justru untuk mereka adalah kalau kalian mengatakan bahwasanya yadun dengan nikmat, bagaimana dengan lafaz? Ya, dua tangan bagi Allah. Berarti kalian mengatakan apa namanya? Nabi Adam telah diciptakan oleh dua nikmat, dua kemampuan. Dan itu tidak ada kekhususan penciptaan Adam dibanding makhluk yang lainnya kalau begitu gitu. Fa inna ma yasna'ul bi itsnaini qad yunsabu ilal wahid. Taqulu ra'aitu bi ainayya wa sami'tu bi udunayya wal muradu ainayya wa udunayya. Taib. Dan kadang-kadang kata Syekh di sini, lafaz itsnain juga kadang-kadang itu dinisbahkan kepada maksudnya satu. Taqulu, kamu katakan ra'aitu bi ainayya. Maksudnya apa? Bi ainayya. Aku telah melihat dengan mataku satu, tapi maksudnya dua gitu. Bi ainayya gitu. Sami itu biuduni, maksudnya biudunayya gitu. Sebagaimana Allah berfirman, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Qulub di sini jamak, maksudnya adalah qalba kuma. In tatuba, apabila keduanya bertobat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma. Qulub di sini artinya qalba. Taib. Kolbun, kolbani, kulubun, ya. Kulub di sini maksudnya apa? Kolba kuma, dua hati kalian, dua hati kalian berdua gitu. Taib, ini dari sisi penilaian dari sisi nahwu ya. Kemudian kata
Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, wa kaifa yatatahamlul itsbatil kaf. Terus bagaimana ya dia datang membawa penafsiran bahwasanya tangan itu adalah kudroh atau nikmat, padahal kita tahu telah datang di dalam penetapan kaf bagi Allah. Allah itu punya kaf. Apa itu kaf? Telapak. Wal asabi, Allah itu punya jari. Ya, al qalbu baina usbu min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya. Hati kita ini berada di antara jari jemari Allah yang Maha Rahman. Allah membolak-balikan hati seseorang menurut apa yang Allah kehendaki. Jari jemari. Kita tetapkan jari asabi' bagi Allah tanpa kemudian kita menyerupakan jarinya dengan jari makhluk. Itu saja sudah. Kita cukup menamai Allah punya jari jemari sifat bagi Allah tanpa kemudian kita menyamakan dengan makhluk. Menggambarkan apalagi. Sudah kita imani itu saja bagi Allah. Tidak kemudian mentakwil, merubah asabi menjadi kudroh dan lain sebagainya. Kemudian juga ada lafaz yamin ya bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Dan samawat, langit-langit matwiyah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala biyamini dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya ada tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa kemudian mengartikan yadun ini nikmat? Terus bagaimana dia mengartikan tangan kanan bagi Allah nikmat kanan gitu? Kan nggak mungkin. Wa fil ataib wal qabdu wal bastu, dan juga ada al qabd menggenggam, wal bastu membentangkan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Wa ghairu dzalika mimma la yakunu illa lil yadil haqiqati al haqiqiyati. Selain daripada itu yang tidak mungkin itu dipergunakan kecuali untuk tangan secara hakikatnya gitu ya. Wa fil ayati tsaniyati yahkillahu subhanahu maqalatal yahud qabbahumullah. Dan di dalam ayat yang kedua surat Al-Maidahnya, qalatil yahudu yadullahi maglula, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Surat Al-Maidahnya ayat 64. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan orang Yahudi, semoga Allah menjelekkan mereka fi rabbihim, terhadap Tuhan mereka itu Allah, wa wasfihim, dan wa wasafahum iyyahu hasyahu bi an yadahu maglulah. Bahkan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tangan Allah terbelenggu, ai mumsikatu anil infaq. Maksudnya apa? Terbelenggu, terhalang dari infak. Artinya terbelenggu, kata mereka, maksudnya Allah tidak menginfak, tidak memberikan infak gitu. Tsumma atsbata li nafsi subhanahu aksama qalu, kemudian Allah menetapkan bagi dirinya ya berbeda dengan apa yang mereka ucapkan. Apa kata Allah? Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dan Allah memberikan infak kepada siapa yang Allah inginkan. Kemudian fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Dan bersabarlah wahai Rasul menunggu ketetapan Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami atau pandangan kami, mata kami. Artinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena fungsinya mata untuk mengawasi. Maka di dalam ayat ini, 3 ayat yang ke bawahnya itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya ainan, mata, ya robiha jami'al mar'iyat, yang mana Allah melihat dengan mata itu seluruh mar'iyat, seluruh bentuk-bentuk yang bisa dilihat. Makanya tidak bisa dilihat pun Allah mengetahuinya gitu ya. Wa ya sifatun hakikiyatun lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bihi. Dan tentunya ainun di sini, mata di sini adalah sifat yang hakikiyah, yang hakikat bagi Allah, yang cocok dengan Allah. Fala yaqtadi itsbatuha, maka tidak mengharuskan menuntut penetapan mata bagi Allah. Berarti apa?
kaunaha jarihatan muraqabatan, berarti mata ini tersusun dari beberapa organ, min syahmin wa asobin wa ghairihima, berarti ada syahmin, ada lemaknya, asobin, ada rangkanya, dan lain sebagainya daripada itu. Ini nggak boleh kita kemudian menetapkan itu. Karena memang apa? Ketika kita menetapkan mata berarti nggak harus kemudian menetapkan ada pupilnya, ada ininya dan lain sebagainya. Sudah mata aja bagi Allah sudah. Nggak usah ribet ya. Yang mana Allah melihat dan mengawasi makhluknya. Tanpa kemudian kita tasawur di dalam pikiran kita matanya seperti ini, seperti itu, ada ininya, ada nggak boleh seperti itu. Karena orang-orang Mu'attilah mereka menafikan mata bagi Allah karena mereka nggak mau mengatakan Allah punya pupil matanya, Allah punya apalagi dalam mata itu ada pokoknya korneanya dan sebagainya. Dan ini memang tidak ada dan Allah tidak menetapkan itu. Allah hanya menetapkan mata saja bagi Allah. Kaifiat matanya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kamu terus wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam? Ya memang wallahu alam. Karena memang Allah dan Rasulnya juga tidak mengajarkan matanya seperti apa, tangannya seperti apa, gitu ya. Kita hanya diperintahkan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Tidak sebaliknya. Kita menetapkan bagi Allah nama-nama yang Allah tidak menamai dengan nama itu untuk dirinya. Wujud. Allah menamai Allah dengan wujud enggak? Hah? Ayah enggak nama Allah wujud? Farhan? Ayat tuh. Naon dalilna ayat? Daya. Taib. Kade ya, harus dipahami. Udah adzan ya. Kita berhenti sampai ke wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, dan sebetulnya untuk memahami asma wa sifat ini sangat mudah sekali. Tinggal kita mengikuti para ulama salaf terdahulu. Amiruha kama ja'at. Yakini, tetapkan, lewati itu sebagaimana datangnya sudah. Tidak perlu kita mengotak-ngatik. Tidak perlu merubah-rubah makna. Tidak perlu kemudian merangkai-rangkai dan sebagainya. Oh, meren begini, nggak perlu sudah. Sudah kata Allah begitu, begitu sudah. Ya, nggak perlu kemudian kita merubah-rubahnya. Itu saja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.